Hai semuanya, jumpa lagi di video tutorial Excel. Pada video kali ini kita akan belajar menggunakan formula if untuk menentukan memberikan suatu keterangan dengan satu kriteria. Nah, contoh di sini saya menggunakan saya memiliki dua macam tabel dengan dua macam keterangan ya. Yang tabel sebelah kiri ini saya akan memberikan keterangan lulus dan tidak lulus bagi nilai yang nilainya ada keterangan tertentu. Contoh ini, dia akan lulus jika nilainya rentangnya antara 75 sampai 100 ya. Dan dia tidak akan lulus jika nilainya 0 sampai 74 atau kurang dari 75. Dan yang sebelah kanan saya akan memberikan keterangan mana-mana saja yang tergolong kategori pendek atau dan juga tinggi dengan kriteria jika tinggi itu berarti tingginya 130 cm ke atas atau dia akan dikategorikan sebagai pendek jika tingginya itu adalah di bawah 130 cm atau berkisar antara 0 sampai 129 cm. Nah, ini contoh ya yang akan kita praktekkan, yang akan kita pelajari pada video kali ini. Oke, langsung saja. Ini saya membuat duplikatnya dulu ya. Cara membuat duplikatnya, ini di pojok sini saya klik, lalu saya copy, Ctrl C, lalu kita nambahkan sheet, kita klik di sini, kita pastekan. Nah, oke, seperti itu. Lanjut, ini kita hapus dulu ya rumusnya, kita hapus. Oke, caranya begini. Di antara kedua keterangan ini ada yang kita pakai kriteria yang benar, ada yang kita pakai kriteria yang salah. Jadi pilih salah satu saja ya. Misalkan saya memilih kriteria nanti, kriteria yang benar adalah yang saya pakai yang ini. Jadi jika nanti sesuai dengan data yang ini, maka akan keterangannya tidak lulus. Jika tidak sesuai berarti kan yang atasnya yang lulus. Maksud saya begini, dalam penggunaan rumus if ya, ini saya praktekkan langsung. Dalam penggunaan if itu ada logika tesnya. Nah, logikanya yang mana? Logika tes yang akan saya pakai. Logika yang saya pakai adalah yang ini, nilai kurang dari 75. Jadi jika nanti nilainya kurang dari 75 logika saya, maka akan bernilai tidak lulus. Seperti itu. Berarti kalau selain kurang dari 75, berarti kan yang lulus. Seperti itu ya. Jadi kita pakai dulu logikanya, kita ketikkan if ya, lalu kurung. Lalu logikanya mana tadi logikanya? Nilai yang kurang dari 75. Nilai itu kan di sel yang sebelah sini ya. Jadi ini saya klik selnya. Nah, lalu saya klik di keyboardnya arah panah ke kiri. Ini artinya kurang dari ya. Kurang dari berapa nilainya? Jika kurang dari 75. Nah, itu logika tesnya yang pertama. Jika kurang dari 75, di sini adalah kita kasih koma dulu ya. Koma, maka muncul kita harus memasukkan nilai yang benar. Maksudnya nilai benar di sini adalah nilai yang sesuai dengan logika kita. Kita tadi menggunakan logika kurang dari 75. Nah, jika memang kurang dari 75, apa hasilnya atau apa keterangannya yang akan mau kita pakai? Kita mau pakai keterangan tidak lulus. Berarti kita ketikkan tidak lulus. Tidak lulus. Akan tetapi kalau penggunaan rumus formula ini harusnya menggunakan angka ya, angka dari 0 sampai berapapun pokoknya angka. Nah, sedangkan kalau yang tidak lulus ini bukan merupakan angka, tapi merupakan suatu kata atau huruf, maka harus kita kasih tanda petik 2. Dihapit tanda petik 2. Jadi di sini saya buat petik 2 ya di kanan kirinya. Supaya tidak error. Lalu kalau kita sudah menggunakan nilai yang benarnya sudah kita tentukan yaitu tidak lulus, maka sekarang kita klik koma, kita menentukan nilai yang jika tidak sesuai dengan logika ini. Jadi kan jika nilainya kurang dari 75 kan tidak lulus. Berarti kalau selain dari kriteria ini, otomatis kan dia masuk ke kriteria yang atas. Nah, kriteria yang atas ini adalah lulus. Berarti kita ketikkan di sini lulus. Seperti itu. Lalu kita enter. Nah, dia tidak lulus. Oke. Kalau kita pengen pakai huruf besar, tinggal kita edit saja. Ya. Kita edit keterangannya pakai huruf besar. Seperti itu. Nah, kalau sudah tinggal kita copy saja, kita pastekan sampai bawah. Ya, cara mengcopy ada banyak ya.
sesuai dengan yang kalian pahami. Oke, seperti itu. Jadi otomatis seperti ini. Nah, ya sudah sesuai kan? Jika nilainya kurang dari 75 tidak lulus. Nah, jadi yang lebih dari dan nilainya sekitar 75 ke atas dia yang lulus. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa dibalik logikanya. Saya tadi pakai logika yang bawah, bisa saja saya pakai logika yang atas. Misalkan ini saya pakai kriteria yang di atasnya ya. Saya pakai kriteria yang di atasnya yaitu nilainya jika 75 sampai 100 berarti dia lulus. Nah, 75 ini kan kriterianya lebih dari 74. Nah, jadi saya bisa aja dengan menggunakan kriteria yang lebih dari 74 yang lulus. Berarti di sini saya ganti lebih dari 74 itu lulus. Jika lebih dari 74 itu lulus. Jadi saya rubah. Dia lulus, berarti kalau dia tidak sesuai dengan yang kriteria yang di sini, berarti dia tidak lulus. Itu. Nah, kita copy, kita pastekan. Nah, hasilnya tidak ada perubahan, sama saja seperti tadi. Jadi boleh kita pakai kriteria yang mana terserah. Nah, ini contoh kriteria yang sebelah kiri, tabel kiri. Sekarang kita beranjak ke tabel sebelah kanan. Ya, kita hapus dulu. Right. Nah, saya pakai kriteria yang di sini. Untuk nilai yang di bawah 130 cm berarti dia adalah pendek. Jadi kita klik sama dengan lalu if tanda kurung, logikanya siapa? Nilainya yang ini tingginya, kita klik selnya. Jika kurang dari 130 kita klikkan. Kan 130 merupakan angka, jadi nggak perlu kasih tanda petik ya. Lalu kita koma kita masuk ke nilainya yang akan kita isi. Jika memang kriterianya yang di sini adalah kurang dari 130, keterangan apa yang mau kita isi? Yang kita isi adalah keterangan pendek. Jadi kasih tanda petik 2, lalu kita ketikkan pendek. Kasih petik 2 lagi, lalu koma lagi. Nilai yang tidak sesuai. Jika kriterianya tidak sesuai dengan kurang dari 130, otomatis kan dia masuknya ke lebih dari 130. Berarti dia termasuk kategori tinggi. Kita ketikkan keterangan tinggi dengan disertai tanda petik pada kanan dan kiri kalimat itu. Kalau sudah, kita kasih kurung tutup, lalu kita enter. Nah, jadi karena dia kurang dari 130, maka dia pendek. Seperti itu. Kita kopas ya. Nah, otomatis ini hasilnya. Seperti itu. Nah, kita cek apakah ini sudah sesuai dengan yang tadi. Kita cek. Kita copy. Kita pastekan di sini. Kita pastekan di sheet 1. Pakai paste spesial ya, yang hanya nilainya saja. Nah, kita cek. Tidak ada perbedaan ya, sama ya. Tidak lulus, lulus. Sama hasilnya. Tidak perbedaan. Seperti itu. Oke, bagaimana? Mudah ya, cukup mudah ya cara mempelajari penggunaan rumus if-nya dengan satu kriteria. Pada video selanjutnya nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan rumus if dengan beberapa kriteria ya. Jadi kriterianya lebih dari satu. Seperti itu. Biasanya untuk menggunakan ranking nilainya A, B, C, dan D, E itu bagaimana? Itu kan ada kriteria yang banyak. Itu kan kita pelajari pada video yang selanjutnya. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat.